Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Di sini kami memilih topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Saya Christian bersama teman-teman saya yaitu Rima Septia Putri, Sylvia Nadia Fatma, Batis Fioren, dan Tarisha Natalia akan mempresentasikan mengenai topik tersebut. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Pemakaian bahasa Indonesia di zaman sekarang ini sudah banyak divariasikan dalam pengucapan pembicaraannya. Penyampaian kata-kata pun sudah tidak baku lagi. Hal ini disebabkan oleh era globalisasi yang berkembang pesat di Indonesia dengan pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia, termasuk cara gaya bicaranya. Agar banyaknya ragam tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih ragam tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Oleh karena itu, penutur harus mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya, apapun latar belakangnya. Di Indonesia saat ini, banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini, mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok lama kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar bahasa tersebut. Para remaja menggunakan bahasa gaul ini dalam ragam lisan dan ragam tulis, atau juga dalam ragam berbahasa dengan menggunakan media tertentu, misalnya berkomunikasi dalam jejaring sosial. Penggunaan kosakata bahasa gaul di jejaring sosial terus berkembang dan berganti mengikuti tren. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar pembahasan ini lebih terarah dan lebih jelas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bahasa gaul sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam ini ragam santai, sehingga tidak terlalu baku. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menyebutnya ragam santai. Sering berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak. Ada beberapa modifikasi bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa gaul, seperti santai itu sans dan santuy, gemas itu gemai, bisa itu sabi, sikat itu takis, kesal itu kezal, yu itu kui, lalu ada hakiki itu hakiki, keras kerat. Dapat dilihat pada tabel jika penggunaan bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul di atas dalam praktiknya sering digunakan dalam obrolan sehari-hari atau pada saat saling mengirim pesan. Selain kata yang terdapat pada tabel, masih terdapat banyak jenis bahasa gaul yang digunakan di kalangan masyarakat. Misalnya, seperti pencampuran penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang paling sering dikombinasikan. Dapat juga berupa singkatan kata yang unik dari penggabungan beberapa kata bahasa baku. Lalu, terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek, inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan, adanya bahasa gaul di kalangan remaja tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Penggunaan bahasa gaul tersebut tidak menjadi ancaman yang begitu serius bagi penggunaan bahasa Indonesia, karena bahasa gaul tumbuh bersamaan dengan perkembangan usia remaja. Dari pembicaraan, pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di jaring sosial dapat disimpulkan sebagai hal-hal berikut.
Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi semakin pesat. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari satu modifikasi bahasa, namun juga dapat dari berbagai macam bahasa yang sedang populer digunakan di kalangan ramai. Akan tetapi, bahasa gaul sendiri memiliki sisi negatif dan positif. Sisi positifnya adalah dapat menginovasi dalam segi kebahasaan, terutama di kalangan remaja, dan sisi negatifnya adalah dapat mempersulit komunikasi dengan orang-orang yang tidak terlalu paham dengan bahasa gaul. Dari kesimpulan yang di atas, penulis saran merumuskan sebagai berikut. Hendaklah lebih diadakan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk memperkembangkan bahasa